Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucilawati Bustanil dengan NIM 20040303147 dari kelas MBS 1E. Akan menjelaskan materi memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan pengenalan aplikasi internet browsing. Baiklah, sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Fitra dengan NIM 20040303144. Yang kedua, Andini dengan NIM 20040303148. Yang ketiga, Muhammad Ridwan dengan NIM 20040303146. Dan yang terakhir, Aditya dengan NIM 200403001 dan 6. Selanjutnya, memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan internet? Secara sederhana, pengertian internet adalah sebagai suatu jaringan yang saling terhubung dengan menggunakan sistem standar dari Global Transmission Control Protocol. Internet sendiri bisa terhubung ke semua tipe dan jenis komputer di seluruh dunia menggunakan penghubung dengan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Kemudian untuk tiap komputer yang sudah terhubung dengan jaringan internet akan memiliki alamat IP atau Internet Protocol Address. Alamat IP banyak yang menyebutnya sebagai identitas unik sebuah komputer, di mana alamat unik ini menunjukkan identitas sebuah komputer pada jaringan internet yang berbentuk kombinasi angka. Fungsi dan tujuan internet. 1. Fungsi internet. Fungsi internet akan membantu manusia lebih aktif dalam bekerja. Ujung-ujungnya akan menghasilkan produktivitas kerja. Selain itu, kemudahan berkomunikasi akan membuat manusia semakin berkehidupan sosial. Tahu perkembangan zaman dan apa yang sedang berkembang menjadi nilai plus keberadaan internet. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya relasi kerjasama. Apabila relasi kerjasama meningkat, maka akan membuat manusianya akan lebih mudah bergaul ataupun menjalankan suatu bisnis atau usaha tanpa harus alasan jarak yang jauh. Adapun fasilitas internet yang bisa dimanfaatkan oleh penggunanya diantaranya World Wide Web atau www, di mana halaman web tersebut dapat berisi informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Lalu ada email yang berguna untuk kirim pesan, lalu telnet untuk mengakses remote komputer yang terletak di tempat berada, lalu ada file transfer protokol atau FTP, yakni untuk transfer file atau data. Fasilitas lain yakni chatting lewat berbagai aplikasi seperti WhatsApp atau Line. Internet dari berbagai keperluan. 1. Sebagai media untuk mengakses informasi. Di era globalisasi saat ini, untuk mendapatkan dan mempelajari informasi penting bukanlah perkara sulit, sebab internet hadir dengan berbagai kemudahan. Salah satunya adalah kemudahan mengakses informasi penting. Ada banyak sekali bermunculan situs buku digital atau e-book yang membuat semua orang bisa membaca berbagai informasi penting di dalamnya secara online. Kemudian itu bahkan nyaris tanpa batas, sehingga hal sepele sekalipun kini dicari menggunakan internet. Yang kedua, sebagai media untuk mengakses berita. Melalui berbagai situs berita online serta media sosial, Anda bisa dengan mudah berbagi peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia. Selama Anda memiliki jaringan internet yang kuat, Anda bisa mengakses berita dengan mudah. Berbagai berita penting dari seluruh dunia bisa Anda dapatkan melalui internet, mulai dari berita kriminal, berita mengenai idola, serta yang lainnya. Yang ketiga, sebagai media bertukar sumber daya. Melalui internet, Anda bisa dengan mudah berbagi sumber daya atau data kepada orang lain di seluruh dunia. Beberapa sumber daya atau data yang kerap kali dibagikan di internet melalui beberapa akun media sosial seperti informasi makanan, karya tulis, informasi bisnis, jurnal, foto, video, desain. Selain itu, Anda juga banyak lagi berita yang bisa Anda lihat menggunakan jaringan internet. Memang internet sangat memudahkan kita dalam mendapatkan berita yang kita inginkan. Internet juga memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi data dalam jumlah yang sangat besar, bahkan relatif tanpa batas. Selanjutnya, apa saja manfaat internet?
Yang pertama, manfaat internet dalam pengenalan aplikasi. 1. Manfaat internet untuk bisnis. Sudah tidak asing lagi kata belanja online dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelaku bisnis yaitu penjual yang tidak harus memiliki toko ataupun ruko untuk melakukan bisnisnya, melainkan cukup mendaftar tokonya ke media belanja online. Dengan menggunakan proses online, pembeli dapat dengan mudah memilih barang dan toko yang diinginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang diinginkan. Yang kedua, manfaat internet untuk belajar. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. Untuk media pembelajaran online pun, mulai dari matematika hingga bahasa Inggris dan pelajaran lainnya, dapat dengan mudah dipelajari hanya dengan menggunakan internet. Misalnya, e-learning, tutorial, hingga kursus juga ditawarkan di berbagai media. Yang ketiga, manfaat internet untuk sarana hiburan. Dalam keuntungan mencari informasi secara cepat, seringkali internet kita gunakan untuk mencari hiburan seperti YouTube, Facebook, maupun Instagram. Sarana seperti ini bisa kita gunakan dengan cara gratis maupun berbayar, sehingga kita akan dapat menikmati berbagai fasilitas hiburan dengan adanya internet. Selanjutnya, yang pertama kita bahas yaitu dampak internet dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berinternet terkadang juga ada dampak yang akan kita rasakan, baik itu dampak positif maupun negatif. Kira-kira apa saja ya? Simak beberapa dampak positif dan negatif dari internet. Yang pertama, dampak positif. Berikut ini adalah positif dari penggunaan internet. Yang pertama, memudahkan mendapatkan informasi. Salah satu hal yang paling menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebarnya banyak informasi hanya dengan menggenggam HP maupun laptop. Berbeda zaman dahulu yang harus ke perpustakaan untuk mendapatkan banyak informasi. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas. Hal ini juga dirasakan bagi kita pelajar. Ada banyak informasi, bahkan ada juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet yang diakses dengan cepat, mudah, dan proses yang efektif. Yang ketiga, mendapatkan sarana hiburan. Kita tentu tahu, ada banyak sekali fasilitas hiburan yang kita bisa gunakan di internet, baik itu fasilitas hiburan seperti menonton video di YouTube, mendengarkan lagu di Spotify, dan lainnya. Keempat, memudahkan dalam berbisnis. Perkembangan internet juga mempengaruhi perkembangan bisnis saat ini. Saat ini, siapa yang tidak punya sosial media, website, atau fasilitas internet lainnya? Hal tersebut merupakan channel yang bisa digunakan oleh orang untuk berjualan menggunakan internet untuk bisa berbisnis online mereka. Dan yang terakhir yaitu memudahkan proses komunikasi. Kamu sadar nggak sih, sekarang mudah banget untuk reuni. Hal ini dikarenakan internet mempermudah kita dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Kemudian yaitu dampak negatif. Apa saja dampak dari internet? Dampak negatifnya yang pertama yaitu terjadinya cyberbullying. Hal yang terkadang suka membahayakan karena banyak sekali masalah cyberbullying yang terjadi di internet, yang dalam hal ini juga dengan adanya internet juga menyebabkan privasi menjadi akan susah sekali untuk disembunyikan. Yang kedua yaitu perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat. Internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk tidak menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, maraknya isu hoax dan penyebaran hoax. Hal ini juga menjadi hal yang sering terjadi. Siapa yang tidak pernah mendapatkan hoax? Saya rasa semua pasti sudah pernah mendapatkan berita bohong di internet atau kita sering sebut dengan hoax. Nah, semua tidak banyak lagi kejadian berita hoax yang terjadi asalkan kita sebagai pengguna lebih bijak dalam menggunakan internet. Yang keempat yaitu adanya cybercrime, yaitu kejahatan internet misalnya penipuan. Siapa yang di sini sangat senang dalam berbelanja online? Nah, salah satu dampak negatif adanya internet adalah memungkinkan terjadinya penipuan atau kita sering sebut dengan cybercrime.
yang kita terus berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet yang kita gunakan. Kemudian yang kelima yaitu budaya asli mulai ditinggalkan. Ini yang juga jangan sampai terjadi. Bagaimanapun teknologi berkembang pesat, bukan berarti kita harus meninggalkan kebiasaan yang bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Istilah dalam internet. Beberapa istilah yang sering dijumpai dalam internet sebagai berikut. Yang pertama, www atau lebih sering disebut World Wide Web, artinya adalah jaringan informasi dunia. www merupakan aplikasi internet yang paling sering digunakan saat ini karena tampilan antar mukanya. Yang kedua, website adalah sebutan bagi sekelompok halaman web. Tidak semua situs web dapat diakses dengan gratis. Beberapa situs web memerlukan pembayaran untuk dapat menjadi pelanggan, misalnya situs-situs yang menampilkan berita dan juga layanan surat elektronik email. Yang ketiga, web pages halaman. Web adalah sekelompok data yang tampil di World Wide Web. Informasi ini dapat dimunculkan dengan menyebutkan alamatnya. Halaman web ini dibuat dalam suatu format standar HTML atau Hypertext Markup Language, di mana dokumen HTML tersebut disimpan dalam satu server. Sedangkan untuk menampilkan halaman tersebut digunakan web browser. Yang keempat, homepage sering disebut sebagai halaman induk atau sampul halaman atau halaman muka dari sebuah situs web. Pengertian lainnya adalah halaman default yang diset untuk sebuah browser. Halaman ini ditayangkan di internet melalui media World Wide Web. Biasanya digunakan orang untuk mempromosikan informasi jasa produk-produknya. Yang kelima, browser dalam bahasa Indonesia sering disebut penjelajah. Merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajahi www atau World Wide Web. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan browsing? Secara umum, pengertian dari browsing adalah salah satu aktivitas yang dilakukan di dalam media internet dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak yang bernama web browser atau sering disebut dengan browser saja. Jadi kita juga bisa menyimpulkan bahwa browsing adalah mencari informasi di dalam jaringan internet. Informasi-informasi tersedia begitu banyak dan dalam berbagai format seperti tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Browsing ini memiliki padanan, sinonim, atau persamaan kata yang lumayan banyak. Meskipun kata-kata ini sebenarnya memiliki perbedaan arti kalau ditelusuri secara mendalam, padanan kata yang dimaksud adalah searching, googling, surfing, dan yang lainnya. Perbedaan browser dengan mesin pencari atau search engine. Menurut survei yang dilakukan Google tahun 2009, kurang dari 8% orang tahu perbedaan browser dan search engine yang sering mereka gunakan. Search engine lebih dikenal dan sering digunakan, sehingga developer membuat browser menampilkan search engine secara otomatis saat browser dibuka. Berikut perbedaan browser dan search engine yang perlu diketahui. Yang pertama, browser atau peramban. Browser merupakan sebuah software untuk membuka halaman website. Yang kedua, browser tersimpan pada komputer yang kita gunakan. Contoh browser yaitu Google Chrome. Dapat dibuka melalui source icon yang tampil di desktop. Kemudian, perbedaan search engine. Yang pertama, search engine merupakan salah satu jenis website yang dapat mencari halaman website lainnya dengan menggunakan keyboard pencarian yang dimaksudkan pengguna. Kedua yaitu search engine tidak tersimpan pada komputer yang kita gunakan, melainkan tersimpan pada komputer server dan hidup 24 jam non-stop untuk melayani komputer yang mengaksesnya. Contoh search engine yaitu Google. Cara kerja sebuah web browser. Browser web mengambil salah satu informasi melalui jaringan internet pada server web dengan menggunakan perintah request atau permintaan sebuah alamat web. Server web memberikan umpan balik dengan memberi respon untuk setiap perintah request. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan informasi yang diminta oleh server browser web. Browser web menampilkan informasi yang telah diterima oleh server. Informasi yang diberikan atas perintah yang digunakan secara keseluruhan menggunakan fasilitas khusus yang disediakan oleh browser web. Fasilitas tersebut biasanya lebih dikenal dengan sebutan
tak-tak atau kode-kode yang hanya dapat dibaca oleh browser web. Semua informasi yang disimpan dalam sebuah dokumen web menggunakan format HTML. Dokumen web adalah sebuah dokumen teks biasa apabila ditampilkan melalui sebuah teks editor sembarang seperti Notepad akan tampak sebuah dokumen yang tidak ada artinya. Tetapi apabila dokumen dijalankan pada sebuah browser, maka akan tampak sebuah informasi yang sesuai dengan yang Anda harapkan. Gambar cara kerja web browser. Yang pertama, user sedang mengakses sebuah website dengan cara mengetikkan alamat situs atau URL atau Uniform Resource Locator pada address bar di web browser. Yang kedua, web browser menerima permintaan dari si user dan akan melakukan fetching atau pengambilan data pada DNS server. Yang ketiga, data yang telah diambil berupa IP dari perintah yang diketikkan user. Keempat, selanjutnya web browser mengakses ke server dengan IP yang telah didapatkan dari DNS server. Yang kelima, server memberikan data konten dari www.google.com dalam bentuk HTML dan file lain seperti CSS, PHP, dan lain-lain. Yang keenam, setelah itu web browser menampilkan konten yang sesuai dengan permintaan user. Seperti itulah cara kerja dari web browser dalam melaksanakan tugasnya sebagai media untuk mencari informasi dengan jaringan internet. Apa saja fungsi browser? Di era milenial seperti ini, setiap harinya pengguna internet pasti tidak bisa terlepas dari penggunaan web browser, baik untuk membaca berita maupun menemukan informasi lainnya. Web browser sendiri memiliki beberapa fungsi, di antaranya seperti yang pertama, membuka laman website. Dengan menggunakan web browser, seseorang bisa langsung menuju alamat di mana ia akan mengakses data. Sementara itu, jika menggunakan search engine, maka ia hanya akan mendapatkan beberapa website yang sesuai dengan kata kunci atau keyword yang dimaksudkan. Yang kedua, memastikan keamanan suatu web. Biasanya dalam web browser juga terdapat proses authentication atau proses verifikasi suatu website atau laman, dan juga untuk memastikan bahwa laman tersebut tidak berbahaya bagi perangkat jika dikunjungi. Misalnya untuk menghindarkan perangkat komputer atau gadget dari virus yang bisa menyebabkan kerusakan pada sistem komputer. Yang ketiga, mendukung permintaan data. Fungsi lain dari web browser adalah untuk mendukung permintaan data yang dibutuhkan oleh pengguna yang dikenal dengan istilah requesting supporting data item. Hampir seluruh alamat web yang ada di internet bisa diakses dengan menggunakan web browser, dan data yang berupa foto atau media lainnya dapat disimpan atau download secara langsung dalam dokumen komputer. Yang keempat, mengumpulkan data dan memaksimalkan tampilan selain memberikan akses pada laman yang dituju secara langsung. Web browser juga berfungsi dalam mengumpulkan seluruh data pada suatu website termasuk efek yang ada di dalamnya sehingga laman web tersebut dapat ditampilkan dengan lebih baik dan maksimal. Tidak hanya menampilkan teks, web browser juga bisa menampilkan video, foto, dan audio pada suatu laman. Kemudian yang terakhir yaitu mendukung penggunaan search engine. Mesin pencari atau search engine secara umum merupakan bagian dari web browser sehingga pengguna bisa mencari data dengan lebih mudah dan lebih cepat tanpa harus mengetikkan alamat pada address bar dan dalam menu web browser. Kemudian manfaat browser. Web browser mempermudah Anda dalam mengakses informasi kepada media seperti situs, blog, gambar, video, dan lain-lain. Web browser bisa juga digunakan sebagai media untuk berjejaring sosial, misalnya melalui Facebook, Twitter, Google+, dan lain-lain. Selain untuk berselancar di dunia internet, web browser juga dapat menyimpan file yang Anda cari saat menjelajahi internet. Anda juga bisa bookmark situs yang Anda anggap penting. Dapat juga digunakan untuk mengakses mesin pencari atau search engine seperti Google misalnya, yang bisa digunakan untuk mencari informasi.
serta masih banyak lagi manfaat dari web browser yang bisa Anda gunakan untuk mempermudah aktivitas berselancar di dunia maya. Berikut beberapa contoh browser yang sering digunakan. Yang pertama, Google Chrome, 2. Mozilla Firefox, 3. Internet Explorer, 4. UC Browser, 5. Safari, 6. Samsung Browser, 7. Opera, 8. MIUI Browser, 9. Microsoft Edge, 10. Puffin, 11. Yandex Browser, 12. Nescafe Navigator, 13. Aloha Browser, 14. BlackBerry Browser, 15. Firefox, 16. Palemon, 17. Cyberfox, 18. Quick Browser, 19. GNOME Browser, dan yang terakhir Nokia Browser. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan, pengenalan aplikasi internet, browsing. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.